Jadi, pertanyaannya, air kemasan mana yang paling ideal untuk menyeduh kopi? Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada kopinya kecil-kecil pada mabok. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Halo teman-teman, halo great people, apa kabar? Kembali lagi dengan gua John di channelnya Fugol Coffee. Hari ini kita mau ngomongin tentang air kemasan mana yang paling ideal untuk menyeduh kopi. Sesuai lagu yang tadi gue nyanyiin, diobok-obok airnya, diobok-obok. Kalau ngomongin soal air, emang ribet banget sih. Jadi dulu awal-awal pas pertama kali kita belajar kopi pun kita nggak menyadari kalau air sepenting itu. Kenapa? Karena air itu ada orang yang bilang 99%, ada yang bilang 97%, berapapun persentasenya, air pasti kita gunakan untuk menyeduh kopi. Dan kenapa penting? Karena kandungan mineral yang terdapat di dalam air itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir seduhan kita. Karena mineral membantu ekstraksi dari kopinya sendiri. Misalnya, simpelnya kita ngomong gini, ada kandungan mineral yang terlalu banyak, justru kopinya jadi turun rasanya. Ada kandungan yang mineralnya terlalu dikit, juga nggak bisa membantu ekstraksi kopinya jadi lebih. Nah, oleh karena itu, biasanya air harus memiliki kandungan yang tepat dan pas supaya kopi yang kita ekstraksi juga jadi oke rasanya. Oleh karena itu, hari ini kita mau coba bahas tentang air. Dan hari ini kita pakai air kemasan yang bisa kalian temui di minimarket, supermarket, apapun market, itulah. Nah, untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam air, kita akan coba bahas sedikit tentang air ini ya. Nah, ada beberapa rekomendasi dari para ahli di bidang kopi tentang air mana sih yang paling cocok buat digunakan. Yang pertama ada dari Scott Reo. Sebenarnya namanya Scott Reo sih, bukan Scott Rao. Soalnya dia sendiri ngasih tahu namanya, kalau panggil gue tuh Scott Reo, jangan Scott Rao. Jadi gue sosokan gue panggil Scott Reo. Jadi kalau menurut Scott Reo, dalam bukunya yang berjudul Professional Barista Handbook, Scott Reo merekomendasikan air yang digunakan untuk menyeduh kopi dengan kandungan sebagai berikut. TDS-nya harus berkisar dari antara 120 sampai 130 ppm. pH-nya harus 7. Hardness dari air tersebut harus antara 70 sampai 80 mg per liter. Dan tingkat alkalinity-nya harus 50 mg per liter. Nah, itu kan menurut Scott Reo. Kalau menurut SCA, Specialty Coffee Association, merekomendasikan TDS air yang baik harus antara 75 sampai 250 ppm. Beda jauh kan ya, lebar banget. Terus pH yang direkomendasikan adalah 6,5 sampai 7,5. Kemudian hardness yang direkomendasikan antara 17 sampai 85 mg per liter. Jadi itu range-nya benar-benar luas banget. Dan alkalinity yang direkomendasikan adalah kira-kira mendekati 40 mg per liter. Nah, sekarang kita agak sedikit bahas apa sih TDS sama pH. Jadi TDS adalah singkatan dari Total Dissolved Solid, yang artinya adalah kemampuan air untuk melarutkan bubuk kopi. Setiap air memiliki TDS yang berbeda-beda. Dan hari ini kita akan pakai 3 jenis air yang paling gampang kalian temui di sekitar kalian. Yang pertama adalah Aqua, yang kedua adalah Amidis, dan yang ketiga adalah Cleo. Tolong diadain di enter ya. Oke. Jadi berdasarkan internet dan kita search di Google, Aqua memiliki ppm sebesar 138. Kalau Cleo, ppm-nya di bawah 10. Ini berdasarkan Google, berdasarkan website dari si Cleo-nya. Kalau Amidis, 0 ppm-nya. Nah, pertanyaannya kenapa Amidis ppm-nya bisa 0? Karena Amidis merupakan air distilasi, air sulingan. Jadi dari proses pengolahan dari air Amidis sendiri sampai jadi bahan baku akhirnya, dia sama sekali menetralkan mineral dari kandungan air sebelumnya yang sebelum didistilasi. Jadi Amidis 0 ppm-nya. Nah, jadi apa pentingnya TDS? Balik lagi, TDS adalah Total Dissolved Solid. Kalau TDS-nya terlalu tinggi, ekstraksi kopinya nggak akan optimal. Kenapa? Karena mineralnya terlalu tinggi. Dan kalau TDS-nya terlalu rendah, ekstraksinya juga nggak akan optimal karena kandungan mineralnya terlalu kecil. Jadi kalau TDS-nya terlalu kecil, 0,
logikanya ya mineralnya nggak ada, jadi ekstraksi dari kopinya sendiri pun nggak akan optimal. Tapi ya kita coba dulu aja kopinya oke nggak. Kemudian selain TDS ada pH atau bahasa Inggrisnya pH. Monyong banget ya gue pH. Jadi kalau pH ini adalah tingkat kandungan asam yang dimiliki dari si air tersebut. Dulu kalian pada belajar ini nggak biologi atau fisika gitu. Jadi kalau pH-nya rendah, dari pH-nya tuh biasa dari, kalau rendah banget tuh sekitar di bawah 6, 5 itu airnya asam banget. Tapi kalau pH-nya tinggi itu airnya basa. Nah, air sendiri beda-beda pH-nya. Aqua pH-nya 7,2. Kalau Cleo pH-nya 7,3. Dan Amidis menurut websitenya 6-8. Tapi kalau menurut gua sih pH-nya mungkin ya sekitar 6,5 atau 6. Ya tapi ya balik lagi kan kita nggak bisa terlalu cek. Mungkin next time kita bisa cek kandungannya pakai alat pH meter atau ppm meter. Kita bisa cek langsung. Kandungan asam atau kandungan pH yang ada dalam air juga harus seimbang. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Jadi harus pas. Jadi kalau misalnya airnya pH-nya terlalu rendah, berarti terlalu asam. Kalau terlalu asam, ekstra kopinya juga nggak optimal. Kalau pH-nya terlalu tinggi, berarti airnya terlalu basah. Terlalu basah pun ekstra kopinya nggak optimal. Jadi kita butuh pH yang optimal, yang balance lah antara ya bisa dari 6,5 sampai 7 sih kalau menurut gua ya, sepengalaman kita. Jadi kalau pH-nya juga terlalu tinggi juga nggak baik. Oleh karena itu, hari ini buat ngetes air kemasan mana yang paling cocok buat menyeduh kopi, kita tidak akan menyeduh kopinya. Kita tidak akan ngebrew kopinya, tapi akan kita cupping. Nah, apa tuh cupping? Ya, ntar lu lihat lah kita ngapain cupping. Oke? Cupping itu apa? Nah, terus buat kita cupping kopinya dengan air yang beda-beda, kita akan cupping dengan blind test. Jadi gua nggak akan tahu air mana yang dipakai buat cupping. Jadi gua akan pilih yang menurut gua intinya kayak ya air yang A ini rasanya kayak gimana, air yang B rasanya gimana, air yang C rasanya gimana, dan gua akan pilih menurut gua air yang paling oke yang mana berdasarkan selera gua ya. Dan selera gua tidak mewakili, disclaimer lo, selera gua tidak mewakili semua masyarakat Indonesia yang ada di seluruh belahan Nusantara ini. Jadi ini murni opini gua sendiri. Mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Dan hari ini kita bakal pakai kopinya yang kita roasting sendiri, dan kopinya adalah, nah, asal lemparnya kayak gitu sih. Lempar men. Kebalik dong. A few moments later. Ini dia Puntang Wash. Jadi hari ini kita akan blind cup menggunakan Puntang Wash. Puntang Wash nih ya jelas kopinya berasal dari Gunung Puntang, prosesnya wash. Dan menurut kita kopi ini oke ya, karena termasuk kopi yang gue bilang mirip-mirip dengan Ethiopia karena rasanya yang bersih, terus floral, terus ada kayak fruity kecil kayak berries gitu, enak lah. Nah, si Puntang Wash ini dia punya dua varietas, Linies dan Tipika, sama ada Ateng Super. Terus ketinggiannya cukup tinggi, 1.600 meter persegi, meter di atas permukaan laut. Tanpa berlama-lama, mari kita coba cupping Puntang Wash. Oke, persiapannya udah kelar. Kita sekarang akan cupping. Biasanya standar kita cupping 8,25 gram, airnya 150 ml. Suhu airnya kita pakai 94 derajat Celcius dan waktunya 4 menit. Mari kita coba. Jadi ini airnya Aqua, ini airnya Cleo, dan ini airnya Amidis. Ini udah kita tandain di bawahnya. Gua akan tuang, habis itu ini akan diacak dan gua akan coba blind cup. Oke? Yang pertama ada Aqua. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada puntangnya kecil-kecil pada mabuk. Digudeg-gudeg kopinya, digudeg-gudeg. 150 ml. Oke. Airnya udah selesai gua tuang. Sekarang tugasnya adalah acak. Ini ada yang mau tolongin gua ngacak apa? Acak aja, acak. Nih gue tutup mata nih. Udah diacak. Tunggu waktunya sekarang masih 2 menit.
Kenapa 4 menit? Kenapa 4 menit nungguinnya? Berdasarkan standar yang ada ya 4 menit. Gua akan sebut ini A, ini B, ini C. Kalau dari aromanya sendiri, gue belum bisa terlalu bedain sih. Kayak ya masih mirip-mirip aja. Mungkin kalau dari rasa, harusnya sih ketara banget kalau dari rasa. Oke, sekarang udah 4 menit. Gua akan keras kopinya dan gua akan bersihin ampasnya. Habis itu kita akan cobain. Oke. Yang pertama, oke, persiapan udah selesai. Sekarang gua akan nungguin lagi ya 1 menit 2 menit lah ya, biar kopinya agak dingin. Biar pas gua seruput lidahku tak melepuh. Kan gue pakai gelas kan ya, ngapain gue tungguin coba. Langsung aja kita cobain. Kopi A, bukan kopi A, cup A. Yang ini menurut gue sweetnessnya medium, bodinya medium, acidity-nya belum terlalu nonjol. Yang cup A gue coba sekali lagi. Ya, sweetnessnya medium, bodinya medium. Cup B. Nah, kalau ini sweetnessnya medium to low, dan bodinya lebih tipis daripada cup A. Gue udah bisa tebak nih, ini airnya apa ini kayaknya nih. Dan ini cup C. Kalau cup C, ntar gue cobain lagi. Kalau cup C lebih bright, acidity-nya lebih bright, bodinya masih di bawah cup A, tapi acidity-nya lebih bright, sweetness-nya oke. Coba sekarang gue cek lagi suhunya. Ini sekarang udah 48 derajat, 50 derajat, 51 derajat. Berarti ini lebih dingin ya. Ini suhu hangat. Ini sekarang sweetness-nya tetap, tapi bodinya makin tebel. Si bodinya naik. Kalau di sini cenderung flat, kayak gimana ya? Gue nggak bisa dapat sweetness yang ada seperti di cup A atau acidity yang bright seperti di cup C. Ya cenderung flat. Dan cup C ini tetap sih. Ini kopinya bright, terus ada sweetness, tapi sweetnessnya nggak kayak di A. A lebih tinggi sweetnessnya, ini lebih tinggi acidity-nya. Dan di cup C, bodinya lebih tipis daripada cup A. Gue ngopi dulu. Menarik, ketika suhunya makin dingin, tadi kan ini flat awalnya, pas panas ke hangat tuh kayak biasa aja. Nah tiba-tiba pas dingin, naik. Sweetness-nya naik, bodinya naik, tapi acidity-nya ngasih low to medium lah. Tapi sweetness sama bodinya naik. Justru sekarang, ini lucu nih, gue nggak expect ini. Pas dingin, cup B rasanya lebih menonjol dibandingkan cup A. Kita coba lagi cup C. Cup C tetap dengan acidity-nya yang bright, tapi tetap dengan bodinya yang medium to low. Jadi, gue bingung nih, gue harus milih yang mana nih. Coba gue pastikan sekali lagi ya. Tapi gimana ya? Kopinya enak sih gue yang roasting. Oke, jadi rangkumannya. Cup A ketika dia panas dan hangat, dia punya acidity dan body yang medium. Cup B ketika dia panas, dia flat, acidity-nya nggak keluar, sweetness-nya nggak keluar, bodinya biasa aja gitu. Yang cup C, dari pas panas, acidity-nya udah bright, tapi bodinya medium. Nah, terus pas makin dingin, justru di cup A rasanya menurun. Jadi kayak nggak stabil itu. Kalau nggak dari grafik tuh dia naik, terus dia turun. Nah, kalau cup B ini yang paling menarik. Dia awalnya flat, terus tiba-tiba dari suhu hangat mau ke dingin, dia naik langsung. Ada sweetness, ada body, terus balance lah, nice cup. Dan yang terakhir, dari panas, hangat sampai dingin, dia tetap yang paling menonjol adalah acidity-nya. Sekali lagi disclaimer, gue nggak tahu apa-apa tentang kopi ini. Gue nggak tahu ini airnya yang mana. Jadi jangan salahkan gue ya, tolong ya. Jadi, gue ambil kesimpulan kalau gue pilih cup B. Kenapa cup B? Karena dengan air ini menurut gue memberikan kayak nuansa yang berbeda di setiap perubahan suhu. Justru ketika kopi ini dibiarkan lebih lama, lebih hangat, lebih dingin, rasanya benar-benar naik dan menonjol. Dan gue menentukan pilihan gue ke cup B. Tada! Nah, sekarang kita mau cari tahu air apa yang digunakan oleh setiap cup ini. Oh, ternyata cup pertama adalah aqua.
Cup pertama adalah Aqua, cup ketiga adalah Amidis, saudara-saudara, dan ketiga cup tengah atau cup B adalah Cleo. Sebenarnya kalau mau dibilang secara kalau mau tebak-tebakan dari awal, gue bisa nebak ini Aqua. Kenapa? Karena Aqua yang punya ppm paling tinggi di antara ketiga air ini. Oleh karena itu kopinya punya body yang lebih baik dibandingkan yang ketiga ini. Dan dari awal dia udah punya sweetness. Nah, cup yang C adalah Amidis. Karena pH-nya rendah dan ppm-nya juga rendah, berarti kandungan mineral rendah. Dan tingkat asamnya lebih tinggi dibandingkan kedua ini. Oleh karena itu kopinya lebih acidic, lebih bright. Tapi secara body dan secara sweetness dia lebih kosong. Kenapa? Karena mungkin kurang kandungan mineral buat mengekstraksi kopi ini. Oke? Dan cup B, cup yang paling balance. Ini cup kejutan sih sebenarnya. Pas panas dia kayak biasa aja, pas hangat mulai naik, dan pas dingin dia benar-benar kayak keluar semua. Acidity bright, sweetnessnya oke, bodinya medium, well balanced cup lah. Ya gue nggak expect sih. Gue pikir mungkin ini justru Aqua. Taunya ini Cleo ternyata. Tapi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah kopi Puntang Was roastingan Fugol Coffee Roaster enak. Cepet. Kasih efek itu kayak cepet. Oke, kita singkirin. Oke guys, jadi dari kesimpulan yang kita ambil untuk percobaan ini dan blind cup ini, air yang kita pilih adalah air kemasan bermerek Cleo. Tapi gue ingatkan satu hal, setiap kopi punya karakteristik masing-masing dan setiap air punya karakteristik masing-masing. Gak semua kopi cocok dipakai air kemasan bermerek Aqua, gak semua kopi juga cocok dengan air kemasan bermerek Cleo, dan tak semua kopi cocok juga dengan air kemasan bermerek Amidis. Ada kopi-kopi tertentu yang cocok dengan Amidis, ada kopi tertentu cocok dengan Cleo, dan ada kopi tertentu cocok dengan Aqua. Mungkin kalian bisa menyesuaikan jenis air dengan kopinya. Contoh, kalian udah punya kopi yang high acidity misalnya, acidity-nya udah bright banget, dan yang kalian butuhkan adalah sweetness. Kalian bisa pakai air yang lebih punya mineral seperti Aqua contohnya, oke? Atau kalian udah punya kopi yang ini udah manis banget nih, acidity-nya justru kurang, acidity-nya kurang bright. Mungkin bisa pakai air Amidis misalnya supaya acidity-nya lebih bright, jadi lebih balance. Atau justru kalian udah punya kopi yang memang udah well balance, udah punya acidity, udah sweetness, udah oke, udah medium, bodinya medium. Kalian bisa pakai air yang kopinya lebih medium. Kalau kopi lebih medium. Bentar. Gue menyusun kata-kata gue. Jadi kalian kalau udah punya ketemu kopi yang emang udah balance, acidity-nya oke, sweetness-nya oke, bodinya udah oke semuanya, mungkin kalian bisa pilih Cleo. Tapi balik lagi, disclaimer, video ini kita nggak buat menjudutkan merek air pertama atau meninggikan merek air kedua. Tapi kalau misalnya mau endorse kita boleh sih. Nggak. Jadi ya balik lagi, air punya kopi cocok-cocokan dengan air. Sesuai pengalaman kita, biasanya buat kompetisi kita pakai air buatan sendiri. Mungkin kita bisa bahas di selanjutnya. Ada beberapa jenis mineral atau micin air yang bisa kita bahas. Mungkin buat next video. Sekian pembahasan air kemasan yang bisa kalian gunakan di rumah buat nyeduh kopi kalian. Balik lagi tergantung kopinya, dan balik lagi tujuan atau hasil akhir seduhan yang pengen kalian capai di rumah. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita pengen mencapai target subscriber sebanyak 100 orang. Jadi tolong subscribe dan like video ini. Bagikan ke teman-teman lu, papa mama lu, kakek nenek lu, siapapun yang ada di rumah supaya nonton video kita. Oke? Thank you. Bye-bye.